Malas. Ini. Siapa yang ditaruh di sana? Gue bisa. Ya. Langsung nanya dong. Ya. Ini kan sudah dua. Iya. Ada kamera. Ada sama apa? Coba masing-masing satu orang cari satu dengan berbeda. Sudah. Hah? Itu karena udah terulang aku kan. Ya semua. Belum, Masih ada lagi. Maaf Pak, salah tulisannya Bang aku lupa. Industri party sudah. Apa sih industri party tadi? Industri party salah apa? Salah Pak. Ada orang Islam enggak? Enggak tahu. Buat industri party. Ada loh yang paling monumental dari yang belum tertulis di sini. Tuh Bang dia. Oh, terus siapa tuh? Boleh. Atau ada orang yang Atau gerakan Apa ya? GN atau aktivitas GN. Nah, masih ada yang ini. Isi aja dulu. Kita nanti kita coba apa dari satu-satu. Siapa yang belum nulis? Yang penting ada tokoh Islam ya. Kamu tulis aja. Yang belum nulis maju dulu. Yang belum kamu udah. Ini apa aja? Oke. Yang belum maju aja dulu, tulis aja. Indonesia paling enggak ada. Penting ada orang yang Islam itu gimana? Yang apa? Yang belum tulis aja dulu. Ini masalah gimana sih? Nah, betul ada penumpang umum. Ya. Pak ini tulis aja terserah Pak. Serah. Luar biasa langsung Partai Nasional PNI. Aku Kita ada berapa? Berapa orang? Ada. 21. Yang ada sekarang ya? Yang ada 17, Pak. 17 berarti semuanya sini. Wah, Semuanya. Itu mungkin ada orang non muslim. Di mana nyari Pak? Hah? Majelis Ulama Indonesia. Nggak ada yang baca buku ini. Di sini sudah banyak. Kan ada banyak di sini. Satuan umat Islam. Satuan umat Islam ya. Sip satu. Boleh ngisi lebih dari satu nak? Boleh, Pak. Boleh. Kasih lah Pak. Kasih lah yang lain. Tapi ini udah. Ini satuan Islam. Boleh Ini Pak, gua mana? geser ke Kalpingnya. Yang nulis satu berarti nilainya plus satu, yang isi dua berarti nilainya plus satu. Itu udah semua deh Pak. Ya tulis. Satu ya aku. Udah aku. Sini dong. Tarbiyah. Tarbiyah udah lah. Udah nih. Jamiatul Khair. Jadi udah. Masa tuh Banyak. Itu kalau mau masih ada tuh persatuan tarbiyah Islamiyah belum? Udah. Persatuan Islam. Pak TNI juga berapa? Persib. Tulis aja dulu. Persib Bandung. Oh my god. Gus Persija Gus. Tulis aja. Ichmi belum Ichmi. Udah. Oh, Ichmi. Berti. Jamiatul belum. Ini siapa pitch tuh? Berti udah. Oh, belum. Pagi Weh, sekarat gimana nih? Tarbiyah Islamnya udah. Sumatera Ini ada yang Urusan merah. Pancasila bisa nggak Pak? Sumatera Tawali. Urusan Pancasila. Tulis aja. Sama-sama. Ya udah lah. Nanti kita Ini tutupnya di mana ya? Di scan dulu. Yang masuk itu siapa?
Gampis, gam. Itu dasar tadi ya. Gap. Betulan. Gap. Gam nggak masuk ya. Rohingya. Nggak salah ada OPM yang berbaca kemarin dibuat sama siapa? Hamas. Berjuang oleh Yang siapa pertama? Hamas, Siapa ya? Al-Qaeda. Apa ya? Empire. Ini masih ada di dalam. Lagi mikir Pak, ini udah dulu ya. Gopil dah. MCAI. Beduan aja bisa ke 25. Gua enak banget. Aku bisa Ini. Hah? Rohingya deh Rohingya. Mulai sih lagi. Karena Hamas sih bisa kan. Al-Qaeda. Satu apa yang Afghanistan? Apa lagi? TV. Nah, Afghanistan. Hamas. Perhimpunan Al-Jarsad. Beda lagi sih. Saya tahu. Kucing sih. Jangan katanya keluar kan. Ya, salah. Ini masuk ya? Pak puncaknya itu proklamasi merdeka. Ini masuk lagi. Tulis saja. Jakarta Charter masuk atau Piagam Jakarta? Jakarta Karita. Aku satu lagi. Piagam Jakarta. Sih tidak niat Ini masuk kali ya. masuk ya? Ini Oh, ada satu tutupnya. orang Islam itu yang Islam juga. Hah? Kata kurang gue lupa. Isi aja lah kalau salah. Yang mana ya teman-teman PPKI, kalian? PPKI. Udah ada lagi yang mau kita tulis? Ada. Peristiwa yang asli. Nah, anak hafal absennya kan? Ini siapa? Gak ingat saya Pak. Absen berapa? Aila Oh, absen kurang pertama. apa? Absen Kamu pertama. berapa, Bin? Aila. Absen berapa, Bin? Oh iya, aku absen 17 Berapa, Bin? di CMI. Oh my Absen god. berapa, Bin? Yang muda. Artinya aku kena di 30. Enggak. Berontakan Itu satu. Oke, Oke, 19 ini ya. 19 ini masuk nih. 15. 15 ini. Tiga Pak. Hah? Tiga. 3. 10 Pak. 10. Ya Pak. Oh, itu. Ini Aku 11. berapa? 5 Pak. Siapa deh? Ini 11. Pemenang kan? ini 14, 7, 7, 14. 14. 8. 2. Sumpah Pemuda 4. Ini Rumusan apa tuh? Dasar negara. 16. Dasar 16. negara. Oh, udah nampak. Tulisan siapa tuh? 18 Pak, 18. 16 ah. 12. 9 Pak. Ini 20. 8 Ini 8. Ini 12 Pak. 12. 3 Pak. 3. 12 Pak. Belum Pak. 12 Pak. 12. Itu 10 Pak. 10. 17. 17. Tuh, siapa tuh jaminan air? Dua. 2. Astaga. 4 lah. Ini boleh 2. Nih. Bali Songo. 16 Pak. 16. 10 semua. Zaman Enggak kau barek. Nanti kita eliminasi. 15. Hah? 15. 15. Oh iya benar. 5 Pak. Ini 5 Pak. Itu Itu 18 Pak. Yang kuasa. Yang nomor 25 Ini? 18. 16. Ini 10 Pak. 10. Ini banyak LII Iya iya. Kan mau biar dapat. 28. 16 Pak. Setelah 12. 6 12. Ini Apa tuh? Jakarta Charter 3 Pak. 18 Pak. Aku bisa tidak buka, Mas? 10 Pak. Banyak kali 12 Pak. Hah? Galah apa? Oke.
setelah ini anak-anak fokus di nomor anak-anak masing-masing. Kamu juga. Tapi Wali Songo ini apakah betul di zaman kebangkitan nasional? Kalau dia Enggak lah ya. fokus sama tokoh Hendalan situ kan, Pak, yang kerajaannya. Penghapus gimana? Wali Songo kebangkitan nasional lah, tetapi pada masa penjajahan Masih jauh kan. Pas masa Wali kerajaan Songo zaman kerajaan ya. Kerajaan itu berarti di Portugis paling jumpa. Sama Belanda kayaknya Wali Songo jumpa nggak ya? Nggak kan? Oh ada kan? Soalnya dari Sultan Trenggono kan itu Portugis ya, oh ya, di sama Portugis. Berarti tidak masuk. Ketika penjajahan Portugis di Wali Songo jumpa. Ya kita coba Syarikat Islam. Syarikat Islam ini dia kan pemerintahan nasional itu kan 1906. Syarikat Islam ini ya termasuk awal-awal dia. Masyuri, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, Muhammadiyah, Budi Utomo, Islam Indonesia. Oh ya, mungkin lahir sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia? Hah? Setelah nggak mungkin masuk. Intinya kalau sebelum Indonesia merdeka berarti masih mungkin kan untuk kebangkitan nasional. Tapi kalau setelah Indonesia merdeka, Perhimpunan Indonesia. Ini setelah merdeka atau sebelum Indonesia merdeka? Gerakan Sumpah Pemuda berumusan apa nih? Oh dasar. PNI ini kan ada dua, ada PNI, ada PNI baru ya, Persatuan Tarbiyah, PNI baru, Persatuan Umat Islam, Persis, Al-Irsa, ICMI lahir sebelum Indonesia mereka tuh setelah ICMI. Setelah. Iya, karena ini didirikan oleh Habibie ya. Iya. Enggak, ini enggak masuk nih. Nahdlatul Anwar masuk, Rumusan Pancasila, Jamiatul Khair, Jamiatul Wasliyah. Ini oke, ini yang baru yang sebelum Indonesia merdeka masih kita ini kan. Terus kemudian Sumatera Tawalib, Al-Khairah, Persatuan Muslim Indonesia. Oke. Pak, itu maksudnya GAPI, Pak. Kopi. Gerakan perempuan pergerakan. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kembali lagi ke pertanyaan kita yang pertama kemarin. Betulkah umat Islam itu punya peran terhadap kemerdekaan Indonesia? Jawaban kita adalah betul. Nah, apa yang kita tulis ini adalah harusnya ini memperkuat keyakinan kita bahwasanya kita umat Islam ini kita punya peran dalam kemerdekaan Indonesia gitu kan. Nah, ada begitu banyak organisasi. Tetapi sebenarnya organisasi yang identik dengan kebangkitan nasional itu yang selalu dikaitkan dengan kebangkitan nasional itu adalah organisasi yang dia itu menghimpun massa dari latar belakang yang berbeda. Kalau misalnya kayak apa namanya yang sering diidentikan dengan pergerakan nasional itu adalah ada Budi Utomo, terus kemudian gerakan Sumpah Pemuda, terus gerakan-gerakan Syarikat Islam kayak Masumi setelah ini partai pemilu nih Nanda. Iya, hah? Masumi ini partai peserta pemilu kan? Harusnya ini setelah Indonesia merdeka ini ya. Aktif dalam mengejar kemerdekaan. Berarti itu belum kemerdekaan ya? Iya. Tapi dia identiknya dengan Indonesia. Perannya itu lebih banyak berperan ketika ini. Oke. Nah, anak-anak sekalian, poin penting yang ingin Bapak sampaikan begini lagi. Ada organisasi-organisasi di kebangkitan nasional. Kalau kemarin di masa penjajahan, fokus kita kalau kita mengambil kesimpulan kemarin kan ada
yang berperan ketika Indonesia itu dijajah oleh Portugis, didominasi oleh kerajaan-kerajaan. Kemudian ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, kerajaan Islam masih berperan dalam melakukan melawan penjajahan, tetapi sudah ada organisasi-organisasi yang juga ikut membantu dalam kalau misalnya organisasi yang Anda buat ini terlibat semuanya dalam penjajahan Belanda. Semua yang Anda tulis ini dia itu organisasi yang terlibat ketika pendudukan Belanda gitu. Kalau kita lihat dari tahunnya itu sebenarnya organisasi pertama yang mulai muncul itu yang nanti menjadi cikal bakal organisasi-organisasi itu adalah Jamiatul Khairin. Jamiatul Khairin 1902 95. Nah, Jamiatul Khairin inilah organisasi yang nanti melahirkan ada Cokro Aminoto di sana, di mana dia yang awalnya ini kan sebenarnya SI sama SDI kan. Awalnya dia kan SDI, dia difokus untuk dagang, kemudian masuk Cokro Aminoto. Nah, dari gerakan-gerakan ini barulah muncul semangat untuk memikirkan bangsa Indonesia itu tidak hanya melalui gerakan mereka masing-masing, tapi mengikut. Makanya ada Budi Utomo yang dia peduli gitu kan. Dan kira-kira menurut Anda sekalian, di kebangkitan nasional ini bukan apa hal yang bisa kita simpulkan lagi dari pergerakan nasional ini selain tadi dinominasi oleh gerakan-gerakan, bukan kerajaan lagi yang mendominasi. Apa kira-kira kebangkitan nasional itu? Pergerakannya dalam skala nasional. Oke, pergerakan dalam skala nasional. Apalagi nah? Diplomasi. Apalagi? Udah nggak bersyukur. Hah? Udah nggak bersyukur. Iya, berarti masuk ke skala nasional. Digerakkan oleh kaum belajar. Tidak dengan persenjataan gitu. Hah? Tidak dengan persenjataan. Berarti melalui? Aneh. Iya, gabungan antara dua ini berarti. Apalagi kira-kira? Visi misi mungkin udah jelas Pak. Indonesia merdeka itu nggak hanya satu kerajaan itu. Ya, setidaknya tiga ini sudah mewakili. Pertama, gerakan mereka itu bukan gerakan yang kedaerahan lagi. Apalagi kalau sudah Sumpah Pemuda ini kan, bagaimana seluruh pemuda itu. Nah, ini betul jam 9 kan? Iya, Pak. Bapak sampai jam berapa? 15. Oh, 10 dah. 10. Hah? Plus 3. jam 10. Kita kan tadi ya. Berapa sampai jam berapa? Nak? Awak nih. Biasanya soalnya di hari yang lain Bapak ngedit sampai 8.30, jadi Bapak Kalau sebenarnya kaget. begini, Pak. Iya, betul. Jadi kaget. Ya, kembali lagi nah. Jadi di pergerakan nasional itu, di pergerakan nasional, di kebangkitan nasional itu, gerakannya itu bukan gerakan organisasi lagi yang hanya fokus di organisasi saja, tetapi dia sudah skala nasional dan tujuannya jelas. Bagaimana bukan hanya mengusir penjajah, tapi bagaimana Indonesia ini memang betul-betul menjadi sebuah negara yang diakui, yang berdaulat. Tidak hanya mengusir penjajah saja, tapi bagaimana menjadikan dia sebuah bangsa. Kemudian karena dia sebenarnya dari tokoh terpelajar, kalau kita melihat kebangkitan nasional itu dipelopori awalnya tadi kan 1906 itu kan oleh tokoh tadi kan apa tokohnya? Wahidin Sudirohusodo. Wah ya, itu kan dokter. Nah, Bapak pun ketika membaca itu apa namanya
ternyata gitu tokoh yang memulai gerakan kebangkitan nasional itu adalah seorang dokter yang notabene itu dia yang apa namanya kalau kita kenal dokter tuh ya nggak menggebu-gebu kan, seorang dokter biasanya nggak menggebu-gebu kan ya, tenang gitu kan, santai gitu kan. Tapi ternyata pergerakan nasional Indonesia ini itu dimulai oleh dokter kemudian ditambah dengan ada 2 mahasiswa fakultas kedokteran gitu yang bagaimana mereka itu melakukan beasiswa untuk mahasiswa gitu kan. Nah, karena memang intinya ternyata ketika gerakan atau ada perubahan itu ternyata dimulai dari pendidikan. Itu poinnya. Ternyata untuk merubah sesuatu itu ternyata pendidikan itu penting. Maka untuk Ananda hari ini kamu berarti sudah punya modal untuk berubah. Terlebih lagi kamu di Mandua ini adalah orang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kamu tuh udah orang-orang yang luar biasa, sudah banyak karya gitu kan, dan kamu sudah punya modal untuk membuat perubahan gitu kan. Nah, tinggal kamu di masa yang akan datang. Nah, Bapak berharap Anda sekalian, materi kita itu kalau misalnya kita jadikan sebagai hafalan, menurut Bapak itu sayang sekali. Nah, kita menjadikan gitu. Kenapa Bapak mulai dari pertanyaan-pertanyaan itu ingin menyadarkan Anda sekalian bahwasanya dari pergerakan nasional ini, itu kan selain kita yakin bahwasanya kita pelajar Muslim, umat Muslim ini kita berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, harusnya kita juga mengambil pelajaran bahwasanya ternyata untuk merubah atau membuat sebuah gerakan perubahan itu dimulai dari tokoh-tokoh terpelajar. Sebenarnya hampir senada dengan materi kita tentang gerakan pembaharuan. Kan ada mulai dari Jamiatul Khair sampai dengan ISMI, kan ada 18 organisasi itu. Itu semuanya tokoh-tokoh yang terpelajar. Bukan? Semua tokoh tersebut yang melakukan pembaharuan itu adalah tokoh-tokoh yang mereka itu berada di bangku pendidikan. Kita tidak mengatakan bahwasanya orang yang tidak sekolah itu tidak bagus ya. Tetapi memang kita melihat ada banyak perubahan dari organisasi-organisasi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh terpelajar. Maka kita ke depan, nah kamu setelah tamat dari Mandua ini, Bapak berharap nanti kamu buat gerakan-gerakan yang bermanfaat. Ya kan, kalau misalnya kamu jadi dokter, nah maka jangan hanya memikirkan bagaimana kamu saja itu kan baik, tapi coba kamu buat gerakan. Misalnya nanti kamu entah ada klinik yang pernah dengar ada dokter yang dibayar dengan dengan senyuman gitu, ada yang dengan doa gitu kan. Nah, itu sebuah gerakan yang ada yang dokter yang misalnya dia ke daerah terpencil, misalnya kan dari sana dia membuat kader-kader kesehatan gitu kan. Nah, itulah anak-anak sekalian, kita ke depan mau tidak mau kan anak-anak pasti tamat dari Mandua ini, pasti kuliah nanti lagi gitu kan, dan pasti selesai kuliah. Setelah kuliah itu anak-anak menjadi masyarakat. Nah, walaupun sekarang sebenarnya presiden, tapi besok itu ketika anak-anak sudah tamat, sudah berada di tempat kerja itu, kita menjadi anggota masyarakat. Maka Bapak berharap hari ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang kamu memahami bahwasanya ketika kamu sudah menjadi tokoh terpelajar tadi, maka buatlah seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini, dengan organisasinya atau dengan profesimu atau dengan kamu misalnya membuat organisasi pula gitu kan, sehingga ada banyak perubahan. Kalau tidak dari tokoh-tokoh ini, tidak mungkin muncul kebangkitan nasional. Tidak mungkin ada ide bagaimana Indonesia itu menjadi sebuah bangsa, gitu kan? Dan kita fokus bagaimana di organisasi-organisasi Islam. Nah, jadi kita meyakini bahwasanya sekali lagi umat Islam itu sangat berjasa ketika Indonesia ini dijajah oleh Portugis, Jepang, dan Belanda. Dan juga umat Indonesia ini atau umat Islam di Indonesia ini juga berjasa, sekali lagi berjasa terhadap kebangkitan nasional. Karena Wahidin itu juga Muslim kan? Ya kan? Muslim dia kan? Dan dia juga mungkin nggak diidentikan dengan tokoh Islam, tetapi kalau kita lihat dari Jamiatul Khair ini, kemudian nanti muncul Syarikat Islam ini kan, ini
pergerakan Islam kan, yang mulai dari syarikat Islam, syarikat dagang, kemudian berubah menjadi gerakan politik. Itu juga tokoh-tokoh Muslim. Sekali lagi, kita di Indonesia ini tidak numpang. Kita tidak menjadi penonton. Umat Islam di Indonesia ini menjadi tokoh dari perubahan Indonesia menjadi Indonesia merdeka. Dan kamu selaku pelajar Muslim perlu lagi menggali lagi informasi bahwasanya jangan nanti kita hanya disampaikan informasi yang ini saja gitu kan. Tetapi kita selaku pelajar Muslim bangga bahwasanya umat Islam di Indonesia ini memiliki peran yang besar. Baik anak-anak sekalian, untuk kebangkitan nasional kita cukupkan sampai di sini. Nanti di kesempatan yang akan datang kita berarti sudah masuk nanti bagaimana umat Islam itu berperan ketika Indonesia akan merdeka. Nah kalau ini kan mulai semangat Indonesia merdeka itu dari tokoh inilah gitu. Nah nanti kita ingin melihat pula bagaimana peran umat Islam itu ketika Indonesia akan merdeka. Sampai nanti ketika Indonesia itu telah merdeka, apakah umat Muslim itu kembali berperan gitu kan. Kalau misalnya hari ini Bapak tanya, apakah umat Islam di Indonesia hari ini memiliki peran, Ananda? Hah? Apakah umat Islam di Indonesia hari ini memiliki peran? Presiden Islam. Nah, berarti kan kita sudah mulai berpikir bahwasanya kita umat Islam, kita nggak mengatakan orang Kristen itu nggak ini, tetapi kita harus bangga dengan Islam kita gitu kan. Kita bangga dengan tokoh-tokoh Muslim kita gitu kan, bahwasanya mereka berkontribusi. Baik anak sekalian, ada pertanyaan? Oke nak. Kenapa nggak ada orang Islam yang calon presiden? Kenapa nggak ada? Ada. Oh pertama begini anak sekalian. Kenapa tidak ada orang Islam yang menjadi calon presiden? Pertama, anak-anak tahu syarat untuk menjadi calon presiden? Tapi itu sebelum itu Enggak. Seseorang itu bisa menjadi calon presiden itu tahu gimana? percaya pada Tuhan. Enggak. Seseorang itu mampu bisa menjadi calon presiden, tahu syarat utamanya dulu? Warga negara Indonesia. Ya itu kan yang Asli Indonesia. Punya partainya. punya partai, terus Di atas 40 tahun. Aduh. syarat menjadi presiden itu bisa punya partai yang punya kursi DPR minimal 20%. Ya kan? Dan kenapa non muslim tidak? Ya karena memang nggak ada partai yang mengusungnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya ke depan ada partai Kristen misalnya kan, yang dia itu punya iya. Kan memang ada partai Kristen gitu kan. Misalnya partai Kristen nanti kalau sekarang ikut pemilu kan nggak ada identitas. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada tuh. Kalau kita lihat di nanti pasca Indonesia mereka itu memang ada partai Kristen gitu. Kalau misalnya dia menang pemilu DPR RI dan dapat perolehan suara 20%, karena berarti dia bisa mencalonkan presiden tanpa berkoalisi. Tapi kalau macam Nasdem kan harus berkoalisi, sama kayak Gerindra. Gerindra kan nggak sampai 20%, yang sampai 20% partai apa nak? PDIP. Ya, makanya PDIP itu dia bisa mencalonkan gitu kan, mencalonkan sendiri gitu. Siapapun yang dicalonkan bisa karena 20%. Dan hari ini memang populasi umat Islam di Indonesia ini kan lebih banyak, orang-orang Kristen tidak terlalu besar gitu. Itu kecuali misalnya nanti ada partai Kristen yang punya perolehan suara 20% lebih, itu bisa jadi itu memungkinkan nanti partai calon itu calon Kristen. Pak. Ya. Bisa Pak 5 tahun lagi Pak. Kan lagi Pak, lagi Pak. Rupanya calonnya Kristen semua Pak. Nah, Itu Bapak gimana Pak buat pandangan orang Islam Pak? Ya udah. Apakah kita Pilih manusia ya. kalau misalnya calonnya seluruhnya dan Muslim? non-muslim, terus apakah kita ini? Ya kalau berarti kalau misalnya kita berada di suatu analoginya gini nah.
kalau misalnya kamu sekarang hidup di Bali, ya kan? Kamu hidup di Bali sekarang. Kamu muslim di Bali. Terus misalnya atau lebih kecil lah sekarang misalnya. Lebih kecilnya. Misalnya kalau kita hidup di apa namanya? Di perumahan. Kamu tinggal di suatu kompleks perumahan. Kemudian yang mencalonkan adalah orang Kristen semuanya. Kira-kira kamu milih atau tidak? Kenapa kita milih gitu? Karena kita ada sesuatu yang mau kita titipkan dan rasanya dia bisa, ya. Dan itu juga bagian dari muamalah, ya kan? Kalau muamalah bisa, gitu kan? Tetapi kalau misalnya orang Kristen gitu kan, terus kita suruh jadi imam sholat, maka jawabannya tidak. Tapi kalau misalnya dia kompleks kita misalnya kompleks yang mungkin bisa jadi muslimnya sedikit, bisa jadi mungkin memang mereka yang non muslim yang menjadi, tapi selagi masih muamalah kita boleh bekerja sama gitu. Di perumahan Bapak juga ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada 3 agama di perumahan Bapak tuh. Tapi kalau terkait muamalah kita boleh. Sama dengan Ananda misalnya punya kawan yang orang Kristen, boleh enggak? Boleh, tetapi dalam hal ibadah kita tidak ada tawar-menawar. Oke, ada lagi? Baik, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih Ananda sekalian atas partisipasinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semakin bangga dengan keislaman kita terhadap tokoh-tokoh Islam kita. Kenapa kita tidak bangga? Memang karena kita tidak tahu mungkin sebelumnya kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita tahunya, kita semakin bangga. Nah, makanya harusnya ketika ada kayak tadi kan kita upacara terus ada mengheningkan cipta, harusnya kita itu memang betul sungguh-sungguh. Nah, itu ucapan terima kasih. Kalau mungkin tidak ada pergerakan nasional ini, bisa jadi Indonesia itu tak kapan merdeka tuh. Kan dijanjikan sama Jepang gitu kan, entah ya tidak dikasihnya gitu kan. Nah, tetapi karena kebangkitan nasional ini muncul gitu. Maka ketika ada mengheningkan cipta itu ucapan terima kasih Al-Fatihah untuk tokoh-tokoh yang telah mendahului kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.